Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel saya yang mulai membahas tentang tutorial tentang olahraga memanah, dari mulai cara membuat busur, cara membuat aksesoris yang ada pada busur, dan juga video-video tutorial lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbagi sedikit pengalaman pribadi saya, dan juga memberikan tips untuk para pemula yang baru ingin mencoba menjajaki atau memulai mengenal olahraga panahan atau archery. Karena dari sekian jenis banyaknya busur yang beredar di kalangan para pegiat olahraga memanah di Indonesia ini, yang perlu diketahui dari para pemanah pemula yang baru ingin mencoba memulai belajar memanah, ada baiknya Anda tahu dulu dan lebih mengenal apa itu busur dan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memulai sebuah olahraga panah atau latihan memanah. Dan dari sekian banyak busur yang dipakai oleh para archer di Indonesia ini, kali ini saya memilih satu buah busur untuk mereview atau menjelaskan pada Anda bahwasanya masing-masing busur itu mempunyai spesifikasi dan kegunaan yang berbeda-beda, dan cara pemakaian yang berbeda-beda pula. Dan di samping dari kita mengenal satu buah busur, satu buah alat yang ingin kita pakai, juga kita tahu apa saja yang dibutuhkan untuk para pemula dalam memilih atau juga melengkapi aksesoris pendukung untuk memulai satu buah, untuk memulai latihan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang satu buah busur crossbow atau busur tradisional. Di samping untuk kegunaannya untuk berkuda, busur crossbow ini pun bisa dipakai untuk di segala jenis medan, dan untuk latihan keseharian juga bisa. Nah, jauh sebelum adanya busur-busur yang ada sekarang, mungkin crossbow itu kategori busur yang lumayan sudah cukup berumur, cukup tua. Dari sejak zaman terdahulu, zaman sebelum kita, berapa generasi sebelum kita, mungkin sudah banyak mengenal busur jenis busur seperti ini tradisional, yang sekarang lebih familiar disebut dengan busur crossbow. Dan pada masing-masing daerah itu banyak sekali perbedaan busur dari pemakaian bahan yang mereka gunakan, dan umumnya disesuaikan dengan tradisi dan lingkungan masyarakat sekitar pada waktu itu. Dan dahulunya busur crossbow ini awalnya itu, kalau nggak salah, orang menggunakan busur ini untuk hunting, berburu di hutan, dan kebutuhan seperti untuk peperangan pada zaman dahulu. Dan bahannya pun dibuat dari kayu, bambu, juga kalau nggak salah
dari tulang hewan atau binatang. Dan dewasa ini berkembang busur horsebow sudah menggunakan bahan fiberglass. Ini contoh bahan busur yang menggunakan bahan fiberglass. Dan berkembang lagi busur horsebow itu dengan beberapa varian. Ada yang berjenis busur horsebow seperti ini disebut busur flat. Ada juga yang bending, yang sekarang mulai orang gantungin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah busur horsebow yang flat seperti ini. Untuk para Anda yang baru ingin belajar memanah dengan pemilihan busur horsebow sendiri, ada tingkatan level, tingkat kekerasan dalam tarikan atau disebut draw weight pada tiap masing-masing busur. Itu berbeda-beda. Jadi saya mau rekomendasikan untuk Anda para pemula, ada baiknya Anda memilih busur dengan draw weight yang lebih rendah, dikarenakan pada saat latihan atau ingin memulai, kita nantinya akan terbiasa menggunakan busur, karena tingkat keakuratan pada saat kita merilis satu buah arrow atau anak panah mempengaruhi keakuratan pada saat arrow dirilis, karena keterbiasaan kita menggunakan busur. Jadi pertama kita mengenal dulu apa itu busur horsebow yang kita pakai. Busur horsebow itu jenis busur horsebow sekarang itu dengan lem fiberglass seperti ini. Dia dilapisi dengan handle, biasanya berbahan kayu umumnya, dan ini disebut siah dalam sebuah busur, juga berbahan kayu. Banyak jenis kayu yang dipakai dan banyak motif. Untuk motif seperti ini disebut mancu. Dan yang kedua, untuk para pemanah pemula harus mengerti juga pemasangan dari string. Ini string jenis busur horsebow biasanya menggunakan tali PE, tali dapron atau lain sebagainya untuk memasangkan dengan busur ini. Dan cara untuk memasang tali string ke busur horsebow ini ada trik khusus atau cara khusus. Tanpa cara ini kita akan kesulitan dalam memasang string busur. Itulah cara memasang string busur pada busur horsebow. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah string pada busur itu mempunyai panjang yang ukuran panjangnya berbeda-beda. Dia mengikuti panjang dari satu buah busur. Biasanya cara kita untuk mengukur tingkat keakuratan string, pas normalnya panjang string itu, pada saat kita sudah pasang seperti ini, kita bisa ukur dari ujung handle atau pivot point ini ke string itu panjangnya umumnya tingginya seibu jari orang dewasa. Jadi ini saya kira panjangnya kurang 2 cm, sekitar 2 cm panjang dari string ini. Atau kita bisa ukur dengan meter dari belakang handle, back handle sampai ke string itu kira-kira panjangnya sekitar 20 cm. Jadi ini kira-kira kurang 3 cm kalau kita ukur dari meter. Ada trik khusus pada saat kita menemui masalah seperti ini.
Ini masalah string kepanjangan. Untuk menghemat biaya, daripada kita membeli satu buah string lagi, kita bisa akali string itu dengan melilit stringnya, memelitir dengan kira-kira beberapa lintiran sehingga dia ketemu dengan panjang yang kita inginkan. Seperti ini. Biasanya ukurannya sampai ke ujung pada pertemuan antara lem busur dan siap. Kita coba. Setelah dililit string busurnya, kita pasangkan kembali, dia akan ukurannya bertambah. Ini adalah ukuran yang standar normal untuk sebuah busur. Jadi itu trik juga untuk buat Anda yang menemui busur Anda itu dengan string yang terlalu panjang. Dan kedua, yang perlu kita ketahui lagi, selain tarikan drawback, pada saat kita ingin merilis sebuah arrow, biasanya pemanah itu perlu mengetahui draw length pada sebuah pada masing-masing pemanah. Apa sih itu draw length? Draw length ialah full draw-nya sebuah busur yang pada saat kita tarik dari ujung lengan kita sebelah kiri penahan sampai titik ansor atau titik biasanya orang itu titik ansor atau titik dimana kita agar dapat mengulang menarik busur dengan keadaan yang sama, itu disebut titik ansor. Titik ansor inilah ditemui draw length setiap pemanah itu berbeda-beda. Biasanya untuk menentukan satu buah busur yang kita pakai, panjang busur, itu kita juga perlu tahu berapa sih draw length kita. Caranya untuk mengukur sebuah kebutuhan busur dengan panjang draw length kita itu, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Itulah kira-kira rumus seperti ini yang bisa jadi acuan untuk mengukur seberapa full draw kita atau draw length yang kita punya, karena masing-masing orang dengan lengan panjang yang berbeda-beda itu akan berbeda pula draw length. Dalam teknik pemakaian busur di houseboat ada teknik tersendiri yang tidak ada pada busur lain, yaitu teknik thumb draw. Apa itu teknik thumb draw? Yaitu teknik di mana seorang pemanah menarik tali busur dengan menggunakan ibu jari. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan yang wajib diketahui untuk para Anda yang baru mau belajar memanah. Dilarang keras pada busur menarik string busur tanpa adanya anak panah yang tersangkut di string. Kemudian dia melepaskan string ini, karena akan terjadi yang disebut namanya dry fire. Apa sih itu dry fire? Yaitu dry fire adalah merilis satu buah string pada busur tanpa anak panah yang akan mengakibatkan kerusakan pada lim atau pada siah di busur ini. Karena dorongan tali string ini semakin kuat pada saat tidak ada yang ditolak anak panahnya ini. Nah, setelah kita mengetahui cara memasang dan melepas
tali string pada busur, kita juga perlu mengetahui apa sih yang wajib kita miliki untuk memulai satu buah olahraga memanah. Untuk Anda yang baru ingin memulai, ada aksesoris yang betul-betul wajib, mungkin menurut saya yang dimiliki untuk memulai olahraga memanah. Kalau untuk teknik tumdraw tadi, karena merilis arrow atau menarik string dengan ibu jari, Anda wajib memakai pelindung ibu jari yang disebut dengan thumb ring. Ini disebut thumb ring, yaitu alat untuk melindungi ibu jari Anda pada saat Anda menarik string. Yang dipakai seperti ini. Biasanya thumb ring berbahan kulit, atau ada juga sekarang berbahan besi, berbahan plastik dan lain sebagainya. Atau ada juga teknik yang menggunakan 3 jari. Maka Anda harus wajib memiliki yang namanya pinjer tab. Ini disebut pinjer tab, juga berbahan kulit. Beda-beda jenis dan beda varian kulit yang dipakai, hingga berbeda pula harganya. Kemudian setelah kita memiliki ini, kita juga diwajibkan untuk para pemula menggunakan handguard. Ini adalah handguard yang berbahan kalep, ada berbahan kulit juga. Dan gunanya di sini untuk melindungi lengan Anda, lengan kiri, pada saat merilis satu buah anak panah dan melindungi lengan kita dari goresan anak panah ataupun hantaman dari string busur ini, karena hantaman yang cukup keras biasanya mengakibatkan memar-memar pada tangan Anda yang baru mulai belajar. Juga kita butuh glove atau sarung tangan pelindung. Ini adalah sarung tangan pelindung. Bukan ini. Ini adalah sarung tangan pelindung atau ini satu paket, satu pasang. Ini pun bisa untuk melindungi ibu jari. Bisa menggunakan sarung tangan pelindung seperti ini. Ini pun variasi harganya dan bahan yang dipakai pun bervariasi. Akan jauh lebih aman bila Anda menggunakan pelindung lengan seperti ini. Karena pengalaman saya yang baru juga waktu belajar menggunakan busur panas Osbo ini, pada saat arrow itu kita rilis, dengan teknik tumdraw, di sini bisa mengakibatkan luka goresan pada tangan kita pada saat tangan kita tidak dilengkapi dengan satu buah pelindung lengan. Itu yang wajib kita miliki sebelum kita memulai satu buah pembelajaran memanah. Dan yang terakhir, ini juga termasuk satu hal yang perlu, mungkin tidak wajib ya, tapi ini cukup penting buat kita miliki, karena di sini membantu kita untuk meletakkan arrow dan memudahkan kita untuk mengambil anak panah pada saat kita memulai ingin memanah. Ini disebut juga quiver, yaitu sarung anak panah. Quiver ini pun banyak variannya, karena
banyak pembuat itu yang menciptakan wafer itu sekarang banyak model, banyak varian bahan, apa saja bisa. Dan yang terakhir yang perlu diingat juga pada para pencinta olahraga memanah, dan khususnya bagi para pemula, jangan lupa di samping olahraga memanah itu adalah satu olahraga yang menyehatkan badan, juga olahraga ini yang sudah banyak kita ketahui satu olahraga yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan semakin kita cinta kepada sunnah, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari olahraga ini. Karena itu jangan takut untuk memulai satu buah pekerjaan, satu buah olahraga atau hobi yang ingin kita gandrungi, apalagi hobi itu menyangkut dengan ada nilai-nilai sunnah di dalamnya. Dan saya kira itulah tips dari saya untuk kalian semua yang baru ingin memulai olahraga memanah. Mudah-mudahan tips-tips dan pengenalan ini berguna untuk Anda, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.